هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Man ahya sunnati faqad ahabbani man ahabbani kana ma'aya fil jannah. Qala kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah subuh majelis dan guru yang sama-sama mengharap ridhonya. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia ini satu hari lagi, yang maknanya lagi dan lagi masih ada kesempatan untuk mencari bekal akhirat, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang mulia, ulama katakan tandanya Allah sayang kepada seorang hamba ini, hambanya ini dipahamkan dengan agama. Jadi Pak, kalau Allah sayang sama kita, itu kita dipahamkan dengan agama, bukan dipahamkan dengan dunia. Karena kalau dunia ini, hadirin yang mulia, orang nggak sekolah pun menghitung duit jutaan itu ngerti Pak ya, itu kalau dunia. Tapi untuk kepahaman agama ini harus ada usaha. Maka beruntunglah orang yang memahami agamanya Allah. Kemudian dari ini yang mulia, ulama lagi tambahkan, kalau Allah mau menambah kasih sayangnya kepada hambanya ini, setelah paham dia dimudahkan, dimudahkan mengamalkan agama. Karena banyak juga yang tahu, banyak yang ngerti sholat perintah Allah, tapi berat langkah kakinya ke masjid Pak. Berat untuk sujud, berat untuk rukuk. Jadi beruntunglah kita setelah kita paham ada perintah dan kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu sholat 5 waktu. Kemudian kita dimudahkan. Subuh walaupun dalam keadaan ngantuk, kita pergi ke masjid. Itu tandanya Allah sayang sama kita Pak. Kemudian dari yang mulia, lama bagi tahu lagi, kalau Allah mau menambah kasih sayangnya lagi, setelah paham mudah disusah-susahkan atas perkara agama. Seperti hari ini kita di bulan Ramadan, susah Pak. Siang nampak makanan enak, tapi masih mau kita menahannya, menunggu waktu berbuka tiba. Subuh yang lagi enak-enaknya tidur, kita mau susah-susah. Susah-susahnya kita atas perkara agama ini, tandanya Allah sayang Pak. Sayang sama kita. Paham, mudah, susah. Kemudian dari yang mulia, kalau Allah mau menambah kasih sayang lagi pada seorang hamba, maka hambanya ini dimatikan dalam perkara agama. Itu kalau Allah sayang Pak. Kita dengar berita ada yang lagi sujud, kemudian itu sujud terakhir. Ada yang lagi zikir terakhir. Ada yang lagi khutbah, ada yang lagi baca Quran. Meninggal dunia. Jadi kalau kita husnul khatimah yang selalu kita minta, mudah-mudahan lagi duduk seperti ini, duduknya terakhir, lagi sujud yang terakhir. Karena apa hadirin yang mulia, seorang hamba ini akan diwafatkan sebagaimana kebiasaan dia di dunia.
Coba ada yang pembalap matinya ya di tempat balap Pak, Masya Allah. Banyak orang yang lagi mabuk matinya di tempat mabuk. Nah, kita minta husnul khotimah, mudah-mudahan meninggalnya, wafatnya kita nanti di akhir kehidupan kita dalam husnul khotimah, dalam kebaikan. Lagi taklim seperti ini dipanggil oleh Allah, lagi zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apalagi kalau dalam akhir kalimat kita yang kita ucapkan kalimat iman, la ilaha illallah. Itu orang yang beruntung Pak, orang yang berjaya. Orang yang berjaya itu bukan orang yang banyak hartanya, pangkatnya tinggi jadi presiden, bukan Pak. Jadi presiden malah jadi olok-olokan ya, Masya Allah. Dibilang ini itu dan lain sebagainya. Tapi hadirin orang yang beruntung adalah orang yang di akhir kalamnya mengucapkan kalimat iman. Makanya kalau kita berkunjung dengan orang yang lagi sakaratul maut, kita bacakan kalimat iman, dibisikkan di telinganya. Mudah-mudahan hatinya ingat kepada Allah SWT. Jadi yang mulia, itulah tandanya Allah sayang sama kita itu. Kita paham dengan agama, kemudian mudah mengamalkan agama, disusah-susahkan atas perkara agama, dan kemudian diwafatkan dengan berkah. Diwafatkan dalam urusan agama. Lagi haji kita meninggal, lagi umroh meninggal, lagi tanah suci, Masya Allah. Itu orang yang disayang oleh Allah. Maka diri yang melakukan Allah SWT, untuk mendapatkan kepahaman agama itu kita butuh usaha. Sebagaimana kita usaha dunia, pergi pagi pulang sore itu mendapatkan dunia. Untuk usaha agama bagaimana? Menghadiri pengajian-pengajian, mendengarkan ceramah-ceramah, supaya apa? Hati kita, kolbu kita ini tersiram dengan iman. Karena apa? Dan yang mulia, dengan iman inilah yang akan menyelamatkan kita. Iman dan amal soleh. Nah, sebagaimana kalimat iman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah itu kalimat iman, bagian perintah-perintah Allah. Muhammadar rasulullah itu kalimat amal. Iman dan amal, meyakini perintah Allah, mengamalkannya sesuai dengan syariat yang dicontohkan Nabi kita, yaitu baginda Nabi SAW. Maka beruntunglah orang-orang yang diberi kepahaman agama, kemudian dimudahkan mengamalkan agama, disusahkan perkara agama, dan diwafatkan dalam agama. Maka ini yang melakukan Allah SWT. Alhamdulillah kita sudah di penghujung Pak. 10 hari terakhir ini jangan kendor. Di saat orang lain sibuk atas perkara agama, kita sibukkan perkara akhirat. Siangnya silahkan urusi dunia, malamnya isi malam-malam terakhir ini dengan amalan-amalan yang kita usahakan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. 10 malam hari terakhir, ulama katakan jangan lupakan 3 hal paling setidaknya. Padahal banyak yang mestinya kita lakukan. Pertama, hadirin yang mulia, usahakan sholat walaupun hanya 2 rakaat saja. Sholat malam, bangun tidur mau sahur, ambil air wudhu, kalau bisa mandi dulu, sholat 2 rakaat. Mana tahu itu malam Lailatul Qadar, maka sholat kita hadirin yang mulia dihitung ibadah 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan. Pertama itu sholat walaupun hanya 2 rakaat. Yang kedua, diri yang menggunakan Allah SWT, usahakan di malam terakhir di 10 bulan Ramadan ini banyak sedekah, walaupun sedekahnya itu hanya 2000. Nah, dari malam tadi malam, ya, malam 21 sampai malam 30 Pak, jangan lepas sedekah. Kalaulah kita bersedekah di malam itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka sedekah kita dirinya mulia dihitung 1000 bulan. Allah.
Walaupun 2000 perak masuk celengan masjid. Maka ya mulai besok ingat itu Bu. Nah, ibu khususnya, kalau bapak-bapak mungkin lupa, kalau bisa jangan sampai lupa. Sedekah walaupun sedikit, apalagi bisa banyak. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah SWT, di 10 malam terakhir ini, jangan lupa baca Al-Quran. Kalau bisa khatamkan, kalau tidak bisa minimal, ulama sampaikan, minimal baca Qul 3 kali setiap malam. Padahal kalau kita sholat tadi sudah kita baca berapa banyak ayat, tapi setelah bangun tidur kita baca, Pak. Kalau bisa buka halaman Quran, kita berwudu, buka mushaf, baca. Bertepatan malam itu kita baca Al-Quran, maka baca Quran kita tadi dihitung hadirin yang mulia 1000 bulan fadilah, keutamaannya. Nah, itu ulama sampaikan gitu. Padahal sebenarnya banyak lagi. Jangan lupa kita bertobat, banyak sholat, banyak doa di malam 10 malam terakhir ini. Karena apa hadirin yang mulia? Belum tentu Pak kita panjang umur bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Nah, maka dinamakan Allah SWT. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita sering dengan siraman-siraman seperti ini, kalbu kita semakin terbuka, hati kita semakin terpaut dengan Allah, sehingga mau mengamalkan agama sesuai syariat yang dicontohkan Nabi kita, yaitu baginda Nabi SAW.